Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kali ini kita kembali belajar kimia dengan judul titrasi asam basa untuk kelas 11 bersama saya Ibu Trining Puspita Ningsih Jatmiko. Sebelum belajar, marilah kita memohon agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Amin ya robbal alamin. Titrasi asam basa. Titrasi merupakan suatu prosedur yang bertujuan untuk menentukan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang telah diketahui agar tepat habis bereaksi dengan sejumlah larutan yang ingin dianalisa atau ingin diketahui kadarnya. Titrasi yang melibatkan asam dengan basa dikenal dengan istilah titrasi asam basa atau asidi alkalimetri. Asidi ini asid ya, asam, alkali itu basa, metri itu pengukuran atau titrasi ya. Jadi ini asam basanya diukur. Apa sih yang diukur? Biasanya yang diukur itu seringnya konsentrasi ya, konsentrasi asam basa yang terlibat dalam reaksi ini. Pada proses titrasi terjadi reaksi penetralan asam dengan basa menghasilkan garam plus air. Nah, reaksinya seperti ini. Misalnya ya, kita punya HCl itu asam, NaOH basa, larutan HCl ditambah larutan basa, larutan asam ditambah larutan basa menghasilkan NaCl, larutan garam ditambah air. Nah, ini rumusnya dihafalkan. Nanti reaksi-reaksi dalam titrasi asam basa adalah reaksi asam ditambah basa menghasilkan garam plus air. Ini dihafalkan ya. Rangkaian alat titrasi. Nah, ini adalah alat yang digunakan dalam titrasi. Ini namanya buret. Ya, ini namanya buret, bukan biuret, tapi buret. Kalau biuret itu larutan ya, untuk menguji apakah zat itu mengandung protein atau tidak. Tapi kalau buret ini alat yang digunakan untuk titrasi asam basa. Ini ada kerannya. Ya, ada kerannya, kemudian ujungnya ini lancip untuk mengeluarkan larutan yang dimasukkan dalam buret. Ini sekitar 50 mili kapasitasnya. Ini jadi agak panjang ya. Kemudian kita rangkai seperti ini ya. Ini apa saja? Ini adalah buretnya, kita ikat ya biar enggak lepas, namanya klem. Ya, diklem biar buretnya tidak lepas. Kemudian ini namanya statif. Statifnya dari besi. Kemudian buretnya yang dicontohkan ini kita isi larutan standar B. Larutan standar B, basa, larutan standar basa. Berarti ini sifatnya basa ya yang di atas. Kemudian yang di bawah ini, adalah Erlenmeyer. Nama alatnya adalah Erlenmeyer. Erlenmeyernya kita isi dengan larutan asam A. Kemudian plus indikator. Plus indikator itu untuk apa? Jadi titrasi itu untuk apa toh? Titrasi itu untuk mengetahui apakah larutan asam ini ketika ditetes, diberi basa, tetes demi tetes, ini akan berubah sifatnya. Dia sudah tidak asam lagi. Makanya untuk mengetahui dia berubah atau tidak, itu harus diberi indikator. Biasanya indikator yang dipakai adalah PP, phenolphthalein ya. Kalau dia asamnya itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi asam, ditandai dengan netral dulu. Netral itu kalau dikasih PP ini warnanya akan berubah. Yang awalnya jernih, begitu dia sudah netral itu warnanya akan menjadi pink
pink muda, berarti dia sifat asamnya sudah hilang. Ya kalau ditetesi terus menerus dengan basa, lama-lama asamnya ini akan bersifat basa. Nah, titrasi ini bertujuan untuk mengetahui berapa kadar, biasanya yang ditanyakan di soal itu kadar, berapa kadar asamnya atau berapa konsentrasi asamnya, atau berapa volume larutan basa yang diteteskan ke asam ini sehingga asamnya ini menjadi netral. Nah, biasanya seperti itu yang ditanyakan di dalam soal. Sekarang kita lihat gambar ini ya. Ini ada gambar sebelum dititrasi. Artinya ini sudah siap dititrasi ya. Ini ada larutan standar di Erlenmeyer ini asam seperti tadi contohnya. Kemudian di buretnya ini basa. Ini volume awal. Volume awalnya itu nanti kita catat ya. Volume awal larutan standar basanya berapa. Kemudian berapa ini larutan asam A. Ya, kemudian jangan lupa dikasih indikator. Dikasih indikator ini bertujuan untuk mengetahui kapan dia mulai netral. Begitu netral ini harus kita hentikan ya. Jadi pada saat awal titrasi catat volume larutan asam atau VA dan volume awal larutan standar basa atau VB. Jangan lupa mencatat volumenya. Kemudian pada proses titrasi, ini proses ya, kita mengeluarkan larutannya itu tetes demi tetes, jangan dikucurkan. Kenapa? Karena ini sangat sensitif sekali. Kalau terlalu banyak gitu, tahu-tahu ini larutannya sudah berubah sifatnya, sudah tidak asam lagi, tapi sudah berubah basa. Jadi ini butuh kesabaran. Penambahan larutan standar basa B dalam larutan asam A sampai titik akhir titrasi. Jadi titik akhir titrasi atau tetes akhir titrasi. Selama penambahan, goyang Erlenmeyer agar kedua larutan campur merata. Jadi ketika netes-netes ini terus digoyang ininya ya, Erlenmeyernya, goyangnya juga pelan-pelan ya. Kemudian volume akhir titrasi. Akhir titrasi yang ditandai dengan berubahnya warna indikator. Nih, kalau tadi waktu yang pertama dengan yang kedua, ketika ini ditetesi dengan indikator, misalnya kita pakai indikator PP, phenolphthalein. Ini asam ditambah ditetesi PP, dia warnanya jernih seperti asamnya. Ya, jernih tak berwarna. Ini juga sama, masih ditetesi basa. Ini warnanya masih sama, jernih tak berwarna. Tetapi kapan kita harus menghentikan titrasinya atau disebut dengan akhir titrasi, itu jika warna sudah berubah. Warna yang ada di Erlenmeyer ini sudah berubah. Ini indikatornya sudah bekerja ya. Berarti titrasinya harus kita hentikan. Saat menghentikan, catat volume akhir larutan standar basa B atau VB akhir, volume basa akhir. Kalau yang ini volume basa awal, catat, ini kan sudah berkurang nih ya. Kalau sudah berkurang, berapa mili ini berkurangnya kita catat ya. Tentukan volume B yang bereaksi, volume B, volume akhir sama dengan volume akhir dikurangi volume awal ya. Atau volume basa yang kita gunakan untuk titrasi sampai warnanya sudah berubah, sudah tidak seperti semula. Secara teknis, titrasi dilakukan dengan cara mereaksikan sedikit demi sedikit, bahkan tetes demi tetes larutan basa melalui buret ke dalam larutan asam dengan volume tertentu yang terletak dalam labu Erlenmeyer sampai keduanya tepat habis. Jadi ini meneteskannya harus sedikit demi sedikit ya, tidak boleh ngucur, bahkan harus tetes demi tetes. Dimasukkan terus ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi larutan asam sampai keduanya tepat habis. Ini maksudnya tepat habis itu adalah asamnya itu tepat habis gitu ya. Asamnya tepat habis berarti dia sudah tidak punya asam lagi, tapi
warnanya sudah berubah, berarti sifat asamnya sudah berubah atau indikatornya ini berubah. Ini menunjukkan bahwa dia warnanya berubah, pH-nya menjadi netral atau sekitar 7. Maka digunakan indikator yang mempunyai pH sekitar 7. Sebab pada saat asam kuat dan basa kuat tepat habis bereaksi, pada saat asam kuat dan basa kuat tepat habis bereaksi, pH larutan sama dengan 7. Berarti ketika dia warnanya berubah pertama menjadi pink muda, itu berarti pH-nya sudah 7 atau dia sudah kehilangan sifat keasaman. Beberapa istilah yang perlu diketahui pada titrasi asam basa adalah ada yang disebut dengan titik akhir titrasi, yaitu titrasi harus dihentikan pada saat terjadi perubahan warna indikator. Berarti pada saat warna indikatornya sudah berubah, itu harus segera dihentikan. Kemudian ada istilah titik ekuivalen, yaitu saat asam dan basa tepat habis bereaksi. Tepat habis bereaksi itu adalah ketika asam dengan basa itu sudah menjadi netral. Itu maksudnya titik ekivalen. Selanjutnya kita akan belajar titrasi yang dilakukan oleh asam kuat dan basa kuat. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini berarti buretnya berisi basa kuat. Kemudian Erlenmeyernya ini berisi asam kuat. Nah, ini artinya asam kuatnya dititrasi oleh basa kuat. Jadi kalau keterangannya titrasi dilakukan antara asam kuat dengan basa kuat, berarti posisinya seperti ini ya. Asam kuatnya itu yang dititrasi. Kemudian basa kuatnya itu sebagai titran atau yang menitrasi. Ini setiap asam kuat ini adalah direaksikan dengan indikator, ditambah dengan indikator ya. Kemudian kita mempelajari apanya? Kita akan mempelajari kurvanya. Nah, biasanya di soal itu ditanyakan kurvanya. Bagaimana kurvanya jika titrasi antara asam kuat dan basa kuat? Yang kita gambar ini kurvanya siapa? Ini adalah kurvanya yang dititrasi, yang bawah ini ya, yang berada di Erlenmeyer. Ini kita hitung berapa pH-nya, berarti yang dihitung pH awal. Ini pH awal artinya dia belum ditetesi oleh basa, berarti masih asam ya, masih asam. pH-nya karena dia asamnya kuat, pasti mendekati dengan 0 ya, dekat dengan 0 ya. Kemudian ini ada pH TE, TE itu titik ekivalen. Karena dia asam kuat dan basa kuat, sama-sama kuat, maka titik ekivalennya itu sama dengan 7. Ya, kemudian ditetesi terus oleh basa kuat, pasti akhirnya pH-nya itu akan mendekati 14 ya. Gambarnya seperti ini. Dimulai dari pH rendah menuju pH tinggi, titik ekivalennya tepat di 7. Bagaimana jika titrasi yang dilakukan antara basa kuat dengan asam kuat? Nah, tentu gambar yang tadi dibalik ya. Berarti yang di atas adalah asam kuat ya, yang menitrasi asam kuat, yang di dalam Erlenmeyer adalah basa kuat. Nah, basa kuat plus indikator. Nah, bagaimana kurvanya? Kurvanya kebalikan yang tadi, karena basa kuat ya, ini adalah basa kuat. Basa kuat berarti pH-nya itu mendekati 14. Ya, ini di atas ya. pH-nya di atas. Ingat-ingat yang ditulis di kurva ini adalah kita hitung, kita gambar, ini adalah basa kuatnya yang di bawah, yang di dalam Erlenmeyer ini ya. Jadi ini pH awal sebelum diberi asam itu dia mendekati 14. Kemudian pH-nya turun ya, pH-nya turun sampai ketemu titik ekivalen. Titik ekivalen itu apa? Titik ketika asam dan basa itu habis bereaksi atau dia saat netral gitu ya. Kemudian pH menuju pH rendah, titik ekivalennya tepat di 7. Ini berarti titrasi antara basa kuat dengan asam kuat. Bagaimana titrasi antara asam kuat dengan basa lemah? Nah, berarti yang di atas adalah basa lemahnya. Ya, yang menitrasi basa lemah berarti yang di bawah adalah asam kuatnya. Bagaimana kurvanya?
Nah, kita perhatikan kurvanya, berarti karena dia asamnya itu kuat ya, berarti pH-nya ke bawah sini ya, di bawah. Kemudian karena basanya lemah, maka ujung kurva awal biasanya naik relatif cepat ya. pH naik cepat dengan hanya penambahan sedikit basa, kemudian melandai relatif datar hingga akhir kurva relatif datar. Karena ini basanya lemah ya. Karena basanya lemah maka titik ekivalennya itu sekitar 5 sampai 6. Titik ekivalennya sekitar 5 sampai 6 atau di bawah 7. Titik ekivalennya di bawah 7. Kenapa? Karena ini basanya lemah ya. Nah, ini diperhatikan ciri-cirinya. Jadi kalau asam kuat dititrasi dengan basa lemah, nah gambarnya seperti ini ya. Dihafalkan. Yang digambar kurvanya adalah asam lemah, asam kuatnya. Ya, ini grafiknya asam kuatnya. Sekarang kita lihat titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Berarti yang tadi dibalik ya. Nah, ini ceritanya bolak-balik aja nih kalau titrasi. Kalian harus paham. Berarti yang di bawah adalah basa lemah ya. Yang dititrasi itu basa lemah, yang di atas, yang di dalam buret ini adalah asam kuat. Nah, bagaimana kurvanya? Kurvanya karena basa lemah yang kita hitung pH-nya, jadi pH-nya diawali di atas ya. Awal pH itu di atas 7. Kemudian dia ditetes-tetes terus oleh asam lemah, pasti dia lama-lama turun dengan titik ekivalen sekitar 5 sampai 6 atau di bawah 7 ya. Jadi sama seperti yang tadi ya, jadi pH-nya itu sekitar ini 5 sampai 6. Karena komposisi yang dititrasi, komposisi buret dengan Erlenmeyernya hampir sama ya, cuma dibolak-balik tempatnya. Kalau yang di atas basa lemah, kalau yang di bawah asam kuat itu juga sama, titik ekivalennya seperti ini. Jadi ini kebalikan yang tadi dengan titik ekivalen yang sama, kemudian kurvanya kebalikannya. Ini ya, kurvanya kebalikannya, jadi dimulai dari atas. Ujung kurva awal relatif cepat turun, pH cepat turun karena dititrasi sama asam, hanya dengan sedikit penambahan asam. Ujung kurva melandai dan relatif datar. Nah, ini kalau titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Semoga kamu bisa ya melihat perbedaannya ya, dengan apa saja yang dititrasi itu, yang menitrasi apa, yang dititrasi apa, disuruh menentukan kurvanya, bisa lebih teliti lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke titrasi basa kuat dengan asam lemah. Nah, basa kuat dengan asam lemah, pasti kamu bisa tentukan yang di Erlenmeyer ini siapa, basa kuat ya. Yang di atas, yang dalam burat itu asam lemah ya. Nah, pokoknya dilihat aja ini keterangannya ya. Kadang-kadang bunyinya gini ya, basa kuat oleh asam lemah gitu, sama aja ya. Ya, basa kuat dengan asam lemah. Berarti posisi yang atas siapa, yang bawah siapa, kita harus bisa menentukan karena ini berhubungan dengan kurva. Nah, kurvanya bagaimana? Karena ini basa ya. Yang dititrasi adalah basa, maka kita tentukan pH awalnya pasti di atas ya. Dengan penambahan asam lemah terus-menerus, lama-lama pasti grafiknya turun ya, dengan titik ekivalen. Titik ekivalennya itu karena dia basa kuat dengan asam lemah pasti di atas 7 ya. Titik ekivalennya itu di atas 7. Ya. Kemudian ujung kurva relatif datar, ujung kurva relatif turun cepat, pH turun cepat dengan catatan basa kuat benar-benar telah habis bereaksi. Nah, kalau basa kuat habis bereaksi ini akan terjadi titik ekivalen ya, habis bereaksi. Nah, titik ekivalennya tepat habis bereaksi basanya. Ya, seperti itu. Berapa titik ekivalennya? Titik ekivalennya sekitar 8 sampai 9. Nah, ini titik ekivalen juga akan terjadi sama ya kalau ini reaksinya di bawah. Nah, sekarang kebalikannya yang tadi, titrasi asam lemah dengan basa kuat, berarti yang di bawah siapa? Yang di bawah itu asam lemah ya, yang di atas basa kuat. Seperti yang tadi dibalik. Nah, bagaimana kurvanya? Kurvanya pasti pH-nya dimulai dari bawah.
karena asam lemah yang kita titrasi. Ya, pH-nya dari bawah, kemudian dia dititrasi dengan basa kuat, maka titik ekivalennya atau asam lemah tepat habis bereaksi itu sekitar 8-9. Gitu ya. Dimulai dari pH rendah menuju pH tinggi dengan titik ekivalen di atas 7 ya, ini sekitar ini. Begitu anak-anak ya. Ujung kurva awal biasanya naik relatif cepat, pH naik cepat dengan hanya penambahan sedikit basa, kemudian melandai relatif datar, ujung kurva relatif datar. Nah, grafiknya seperti ini. Mudah-mudahan kamu bisa niteni istilahnya ya, bisa niteni. Oh, ini kalau asam lemah dengan basa kuat kurvanya akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat titrasi yang dilakukan antara basa lemah dengan asam lemah. Gambar titrasinya bagaimana? Nah, yang diburet adalah asam lemah ya. Kemudian yang di Erlenmeyer adalah basa lemah, karena yang dititrasi basa lemah. Pasti kurvanya atau grafiknya pH-nya itu di atas ya, karena basa. Meski dia basa lemah berarti kan di bawah 14 ya. Nih, kemudian dia akan turun dengan cepat. Nah, dengan titik ekivalen itu sekitar 7. Nah, ini titik ekivalennya tergantung dari Ka dan Kb karena dia asam lemah dan basa lemah. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb, maka titik ekivalennya di bawah 7. Itu ya. Jika Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka titik ekivalennya di atas 7. Nah, kita tentukan titik ekivalennya itu kurang lebih 7 gitu aja ya, tergantung Ka dan Kb. Jadi ujung kurva turun relatif cepat walau tidak secepat pada penambahan asam kuat. Ya, pokoknya turun dia pH-nya dari basa turun, kemudian melandai, ujung akhir kurva terjadi sedikit penurunan pH relatif cepat. Ya. Ujung kurva ini agak landai ya, jadi karena dia asamnya lemah maka dia turunnya juga tidak mendekati 0 ya, masih agak jauh dari 0 karena dia asamnya lemah, tapi pH-nya juga pasti lama-lama turun di bawah 7. Contoh soal yang pertama, ini soal hitungan ya. Sebanyak 50 ml larutan H2SO4 yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m. Warna indikator PP mulai berubah saat volume NaOH tepat 40 ml. Tentukan konsentrasi H2SO4 tersebut. Nah, ini maksudnya gimana toh? Pada saat NaOH tepat 40 ml menitrasi H2SO4. Nah, H2SO4 di bawah ya, yang di atas NaOH ya. Ini pada saat NaOH-nya 40 ml itu tetes demi tetes menetesi H2SO4, ini indikatornya berubah, berarti ini H2SO4 yang mula-mula jernih tak berwarna, kemudian ditetesi terus dengan NaOH, bisa warnanya berubah menjadi warna pink muda. Itu menunjukkan H2SO4-nya sifat asamnya sudah mulai hilang ya, atau sudah tepat habis bereaksi. Nah, itu yang ditanyakan berapa sih ini H2SO4 konsentrasinya. Nah, maka kita tentukan dulu menggunakan persamaan reaksi ya. Kita bisa menggunakan persamaan reaksi. Soal pemecahan soal untuk titrasi macam-macam ya. Kalau ini H2SO4 ditambah 2 NaOH, ini harus kita setarakan ya. 2 NaOH karena ini Na2SO4, ini Aki. Kamu tambah ini tulisannya Aki. Ditambah H2OL ya. Ini kita tentukan rumusnya M sama dengan, M itu konsentrasi ya, sama dengan mol per volume atau per liter. Ini mol rumusnya berarti M kali V ya. Untuk titrasi kita hanya gunakan rumus ini saja. Jadi mol NaOH yang digunakan untuk titrasi adalah 0,1 mol per liter. Mol per liter berarti M ya, 0,1 M. Nah, ini maksudnya ini ya, 0,1 M. 0,1 M kali 4 kali 40 mili. 40 mili kita jadikan liter berarti 0,04 liter. Nah, ketemunya berapa? Ketemunya 0,1 kali 0,04 sama dengan 0,04. Lalu dalam buret
Nah, tadi diketahui berarti NaOH-nya ketemu 0,04 mol, gitu ya. NaOH-nya ketemu 0,04 mol, kemudian ditanya H2SO4-nya berapa konsentrasinya. Nah, ini ditanya, berapa ini konsentrasinya? Maka kita tulis dulu reaksinya, H2SO4 ditambah 2 NaOH, Aki, kemudian ini menghasilkan Na2SO4 Aki, plus H2O. H2O-nya L ya, plus H2O-nya L. Nih, kemudian yang diketahui tadi 50 mili H2SO4-nya dari persamaan reaksi. Nah, dari persamaan reaksi ini 1 mol H2SO4 sama dengan 2 mol NaOH. Dari mana toh? Ini loh, dari koefisien ini. Ini nggak diketahui ya, berarti 1, ini diketahuinya 2. Ya, berarti 1:2, 1 mol H2SO4 sama dengan 2 mol NaOH. Jadi mol H2SO4 yang dititrasi sama dengan, nah jumlah molnya ini separuhnya ya, setengahnya ya, setengahnya dari NaOH ya, kan ini NaOH nya sudah diketahui 0,04 mol, berarti H2SO4 nya berapa yang dititrasi, berarti separuhnya, ketemunya 0,002 mol. Jadi konsentrasi H2SO4 pakai rumus yang tadi, konsentrasi M, rumusnya bolak-balik aja. M sama dengan mol per volume. Ini ya. Mol per liter. Nah, ini ya, sama dengan 0,02 per, ini volumenya 50, ini ya, 50 mili, kalau dijadikan liter berarti 0,05 liter. Nih, jadi ketemunya sama dengan 0,04 mol per liter. Contoh soal nomor 3. Larutan CH3COOH 25 ml dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m. Berapa konsentrasi CH3COOH saat dinetralkan dengan NaOH 20 ml? Nah, ini gambarnya seperti yang tadi ya, berarti ini yang di atas adalah NaOH 0,1 m, kemudian yang di bawah adalah CH3COOH, ditanya konsentrasinya berapa saat CH3COOH ini netral oleh NaOH yang volumenya 20 ml. Kita bisa menuliskan reaksinya CH3COOH, ini kurang 1 O ya, ini CH3COOH, harusnya O-nya kamu ganti ya, ini COOH ya, ini CH3COOH direaksikan dengan NaOH menghasilkan CH3COONA plus H2O. Ini fasenya aki. Kemudian ini juga ini liquid ya, yang di sini liquid. Kemudian kita bisa menggunakan rumus A kali VA kali MA. Ini sama dengan mol ya. Nih, mol asam sama dengan ini B kali mol basa. B-nya saya bikin basa, A-nya dibuat asam. Ini A ini apa? A ini koefisiennya ya. Koefisiennya CH3COOH kan 1 ini. Kemudian koefisiennya NaOH juga 1. Maka dimasukkan ini angka-angkanya. Berarti VA-nya itu 25 ya. Kamu tulis 25 kali M CH3COOH ditanya. Ini berapa konsentrasinya? Kemudian B-nya 1 dikali VB-nya adalah 20, NaOH-nya, kemudian konsentrasinya basa adalah 0,1 m. Maka kalau kita hitung konsentrasi CH3COOH adalah 0,08 m. Jadi konsentrasi CH3COOH yang digunakan dalam larutan ini untuk menetralkan dengan 20 ml NaOH adalah 0,08 m. Soal nomor 4. Berapa volume larutan NaOH yang diperlukan untuk menetralkan 50 ml larutan H2SO4 0,5 m? Jawab. Nah, kita menggunakan rumus netralisasi ya, seperti tadi. A kali VA kali MA sama dengan B kali VB kali MB. Nah, ini kita harus hafal
VA kali MA ini adalah mol asam. Ini adalah mol asam. Kalau begitu berapa jumlah mol asamnya? Ini mol asam sama dengan mol basa. Nah, yang harus diingat kalau ini mol asam itu apanya? Koefisiennya ya atau valensinya. Berarti ini A-nya nanti kita isi 2. Karena ini asamnya H2SO4 valensinya. Kemudian ini NaOH-nya, ini kan jumlahnya 1 ini, OH-1 ya. Berarti ini nanti kali 1. Kalau sudah kita masukkan angka-angkanya, berarti 2 kali 0,5, ini 0,5-nya milik H2SO4 ya. 2 kali 0,5 M H2SO4 dikalikan volumenya H2SO4 50 ml. Kemudian B-nya itu koefisiennya basa NaOH itu 1 dikalikan 1M, konsentrasinya NaOH, ditanya berapa volumenya basa, berapa volumenya NaOH, maka kita bisa tentukan volumenya NaOH sama dengan 2 kali setengah ya. 2 kali setengah itu sama dengan 1 ya. Nah, ini 2 kali setengah, ini sama dengan 1 ya. 2 kali setengah kali 50. Nah, ini kan berarti sama dengan 1. Jadi, volume NaOH sama dengan 50 ml. Untuk soal seperti ini, volumenya kamu biarkan 50 ml aja, tidak usah diganti dengan liter ya. Karena kanan kiri asam sama basanya itu sudah sama-sama mililiter, jadi tidak perlu kita ganti volumenya menjadi liter. Seperti itu. Jadi berapa volume NaOH yang diperlukan untuk menetralkan H2SO4 50 ml 0,5 M, berarti jawabannya adalah 50 ml. Alhamdulillah anak-anak, materi kita sementara cukup sampai di sini dulu, dan teruslah belajar meski melelahkan, karena kerja keras kita tidak akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sukses. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.